Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nggak terasa ya, udah mendekati Lebaran ini. Hari demi hari sudah kita jalani bersama. Salah satunya lewat ngaso ini, Alhamdulillah. Semakin banyak latihan, semakin terbiasa. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa pemirsa jamaah ngaso dimanapun berada. Pada hari ini kita masih bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kajian Islam kita, ya, ngaji sejarah. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar, sudah menambah keilmuan tentang wafatnya insan terkasih Rasulullah, peristiwa perang Badar, Fathu Mekah. Kemudian saat ini kita akan mengkaji atau mengupas sejarah tentang penyerahan kota Taif, di mana ini adalah salah satu peristiwa besar selain perang Badar dan Fathu Mekah. Lantas seperti apakah prosesnya? Mari kita simak ulasan dari beliau, Kiai Haji Hasyim SAG MPDI. Monggo, Tat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersua kembali melalui channel ofisialnya SMK Muhammadiyah. Selamat sore, semoga Bapak Ibu senantiasa berbahagia dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu dan kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas kegiatan yang terkait dengan Ramadan. Sore hari ini kita akan bahas tentang sejarah Taif. Salawat salam Allah semoga tetap pada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakan sunnahnya, sehingga kita nanti kelak di mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin. Para pemirsa, saudara sekalian senantiasa dirahmati Allah. Kami bahas tentang masalah sejarah perjuangan Rasulullah, melengkapi betapa perjuangan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah setelah Fathu Makkah ataupun setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Kita dapat mengambil sebuah makna arti sebagaimana yang tersirat dari yang tersurat itu. Untuk sekarang ini kita bahas bagaimana proses perjalanan Rasulullah sehingga kota Taif diserahkan atau menyerah diri. Ini melalui proses yang panjang yang diawali bagaimana setelah Rasulullah gundah gulana, yang pada tahun atau Amul Azmi itu tahun yang berduka cita setelah ditinggal oleh paman beliau dan juga istri tercinta Siti Khadijah radhiyallahu an. Maka dilanjutkan perjuangan Rasulullah pada tahun ketiga atau kedua sebelum hijrah, Rasulullah menuju Taif yang didampingi oleh anak angkatnya yang dulu sebagai budaknya, yaitu Harisah, Sabit bin Harisah, ke kota Taif, di mana kota Taif itu sendiri ada kaitan sejarah dengan Ibunda Siti Aminah, ibunya Rasulullah. Makanya bertandang ke Taif itu barangkali
di sana ada sebuah kemudahan di dalam melaksanakan dakwahnya karena masih ada terkait dengan jalur dari ibunya yaitu Siti Aminah. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika sampai di Taif, Rasulullah tiba di Taif itu diterima oleh 3 bersaudara sebagai pemimpin dari bangsawan Taif, yaitu Abdul Yalil bin Amr bin Umar, Mas'ud bin Umar bin Amr bin Umar, dan Habib bin Amr bin Umar. Nah, setelah diterima dari 3 tokoh bangsawan Taif itu, kurang lebih 10 hari Rasulullah berdiam diri atau bermukim di sana dengan melaksanakan dakwahnya. Ternyata Rasulullah mendapatkan tanggapan yang sinis, bahkan sedikit brutal. Rasulullah dikejar-kejar oleh bangsawan-bangsawan atau orang-orang Taif sana, itu menyuruh para begundal-begundal atau mungkin penjahat-penjahat bermocorah dan juga anak-anak Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran dan sebagainya, sehingga Rasulullah lari ke kebun miliknya Utbah bin Syaibah. Ketika lari dalam keadaan yang sangat tragis, bahkan Rasulullah telumpahnya atau sandalnya itu berdarah-darah, dan juga sahabatnya yang Harisah itu tadi juga kepalanya kena karena melindungi Rasulullah. Nah, akhirnya ketika Rasulullah bersandar di kebun kurma, kebun anggur, di sana itu ada sebuah pertolongan dari pemilik kebun yaitu Utbah bin Syaibah. Maka Utbah bin Syaibah itulah yang pertama kalinya orang Taif memasuki Islam. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari perjalanan Rasul yang begitu beratnya itu? Ini yang pertama lah, ketika seorang pemimpin itu menyuruh kepada bawahannya, maka terlebih dululah seorang pemimpin itu memberikan contoh teladan bagi anak buahnya atau bagi para sahabatnya. Jadi dia sebelum menyampaikan seruan kepada para sahabat untuk melakukan dakwah, maka beliau sendiri yang melakukannya. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di uswatun hasanahnya di sini. Jadi makanya bagaimana ketika Rasulullah sudah babak belur dihajar oleh massa anak-anak, dilempari batu, maka Rasulullah pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan kerendahan hatiku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jugalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak akan kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dari murkamulah yang hendak Engkau turunkan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Ketika Rasulullah berdoa, ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani, ketika berdoa seperti itu, maka ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mendekati Rasulullah,
menawarkan sebuah bantuan. Bahkan malaikat yang menjaga gunung di situ menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau orang Taif itu kita huruk dengan gunung atau kita lempar dengan gunung sebagainya. Tawaran malaikat itu ketika saya dan Bapak sekalian, Bapak pemirsa, kira-kira ketika orang yang sudah terdolimi ada tawaran bantuan seperti itu, barangkali ya monggo silahkan bunuh saja. Tapi Rasulullah tidak begitu. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, itu terwujud, terbukti di dalam peristiwa ini. Bagaimana Rasulullah menolak tawaran malaikat kalau penduduk Taif akan ditenggelamkan atau diuruk dengan ditimbun dengan gunung, maka Rasulullah pun juga berdoa, Allahumma hdi qaumi innahu la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Justru Rasulullah mendoakan mereka. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah? Akhirnya perjalanan waktu sampai kepada tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai setelah Fathu Makkah dan sebagainya. Ternyata ketika Taif ada sebuah embargo dan sebagainya, maka di tahun ke-8 atau sampai tahun 9 Hijrah, maka Taif diserahkan setelah Fathu Makkah itu. Nah, maka dari sinilah sebuah pelajaran bagi kita sekalian. Ketika seseorang itu melakukan sebuah perjuangan dan perjuangan itu gagal, itu kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh terus putus asa. Bahkan kita diingatkan ketika kita sekalian ini sebuah perjuangan yang kita hadapi ini adalah perjuangan yang sulit, maka harus mantapkan perjuangan kita. Diingatkan di dalam Al-Quran, wala tayasu mir rohilah innahu la ya'asu mir rohilah ila qaumil kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya putus asa itu dari rahmat Allah itu adalah termasuk perilakunya orang-orang atau orang-orang kafir. Makanya sama halnya kita sekalian ini, bagi para pembelajar atau para pendidik, dapat kita ambil sebuah manfaat dari pelajaran ini, bahwa sesungguhnya seseorang yang mendidik seorang siswa atau pendidik yang mendidik seorang siswa, mengajar seorang siswa, itu kita tidak boleh mendidik siswa bagaimana siswa itu agar pinter, agar cerdas. Kita tidak akan menuju sana. Ketika niat kita adalah menuju cerdas, pintar dan sebagainya, ketika muridnya tidak paham, maka akan timbul marah-marah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik di dalam hal ini kaitannya dengan dakwahnya Rasul? Kita melakukan pekerjaan kita, yaitu mengajar, menyampaikan ilmu. Sama halnya Rasulullah ketika datang ke Taif itu adalah melakukan dakwah. Soal hasil itu adalah urusan Allah. Sama halnya dokter pun tidak akan bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya berusaha mengobati orang yang sakit. Inilah kira-kira sebuah hikmah dari penyerahan kota Taif yang begitu perjalanan panjang Rasulullah, yang awalnya Rasul dicaci maki, disakiti dan sebagainya, pada akhirnya atau endingnya Taif menyerah dan Taif akhirnya menjadi penduduk yang muslim, dan Taif sebagai sebuah kota yang subur, kota yang damai, kota yang sekarang ini adalah kota yang luar biasa, karena di Taif itu pertanian yang maju, banyak pohon kurma, anggur dan lain sebagainya. Inilah sebuah hikmah, atau dengan kata lain kita mengambil sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil iktibar
dari penyerahan kota Taif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tegar di dalam beribadah, tegar dalam berdakwah. Urusan hasil Allah yang akan menentukan. Tugas kita adalah berjuang, berdakwah, dan juga bagi para pendidik mengajar, mendidik para siswanya. Nasrul minallah wa qarib, babasilul mu'minin. Kurang lebih maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemirsa dimanapun berada. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa penyerahan kota Taif, di mana kegigihan dalam berdakwah itu sangat dipentingkan, dan juga selain gigih juga tidak putus asa dan tidak patah semangat. Nah, lantas ini Ustaz, tadi ada hal yang menarik ketika saya mendengar kajian dari panjenengan. Itu ketika Rasul datang itu dilempari, dicaci maki, dihujat, tadi dilempari dengan kotoran-kotoran. Nah, ini mungkin ada pelajaran apa yang bisa kita ambil ini, Ustaz? Kalau di kehidupan kita gitu. Ya, ini artinya ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, sama halnya kita jahat seperti mereka yang jahat. Oh iya. Nah, jadi seorang yang jelek, seorang yang buruk, seorang yang dengki kepada kita, jangan dibalas dengan sebuah kedengkian. Kalau kita dengki, orang yang dengki kepada kita, kita dengki, artinya kita sama orang yang pendengki juga, orang yang hasad pula. Nah, ini penting bagi kita sekalian. Ternyata untuk menjadi pemaaf itu ya memang sulit dan memang berat. Tapi itulah kemuliaan Rasulullah yang patut kita contoh agar kita sekalian bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah, kelembutan Rasulullah itu. Nah, seperti itu ya. Masya Allah. Jadi begitulah pemirsa dimanapun berada, ketika Rasul berdakwah itu tantangannya sangat-sangat berat, tidak loko-loko kalau bahasa Jawanya, tidak mulus, ya dilempari batu, bahkan sampai hal yang paling hina ya, dilempari kotoran, itu beliau tidak marah lah. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai pengikutnya beliau, mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa penyerahan kota Taif ini, sehingga kita dalam bersiar, dalam menyebarkan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita tetap gigih, tetap semangat, tidak mudah, tidak putus asa intinya ya pemirsa. Jadi apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita harus tetap optimis, harus tetap maju. Oke, terima kasih Ustadz atas kajiannya sore hari ini, dan insya Allah sangat menarik ini tema pada sore hari ini tentang penyerahan kota Taif dan berbagai lika-likunya, sehingga dapat menjadi pelajaran buat kita lah, khususnya bagi SMK Muhammadiyah 3 Dolopo ini dalam mengembangkan pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu, Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kajian pada sore hari ini telah selesai. Sebelumnya kami juga mohon maaf bila ada kesalahan yang secara tidak langsung mungkin menyinggung dari para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.